Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa BMW. SMK Bisa SMK hebat. Saya Pancasila, Saya NKRI, Saya Bhinneka Tunggal Ika. Prestasi. Yes. Narkoba. No. Narkoba. No. Prestasi. Yes. Gerakan sekolah menyenangkan. Berubah, berbagi, berkolaborasi. Hai everyone, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum lanjut, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan iptek? Jadi, ilmu pengetahuan atau iptek adalah suatu informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, selanjutnya ada manfaat iptek secara umum. Yang pertama yaitu mempermudah komunikasi, yang kedua waktu yang digunakan lebih efisien, yang ketiga dapat membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern, yang keempat ada memberikan kesempatan pada manusia untuk mengejar masalah sosial seperti etika, estetika, pendidikan, dan keadilan. Pengaruh positif kemajuan iptek. A. Aspek pendidikan. Yang pertama, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa internet. Yang ketiga, teknologi menawarkan media audiovisual yang interaktif pada proses pembelajaran. B. Bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. C. Bidang sosial budaya. 1. Dengan adanya iptek, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. 2. Hubungan sosial antar masyarakat yang berbeda, suku bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sosial media. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. D. Bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Bidang politik. Yang pertama, berkembangnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, munculnya berbagai partai politik. Yang ketiga, transparansi politik berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Pengaruh negatif bidang iptek. A. Bidang pendidikan. Yang pertama, penyalahgunaan teknologi. Yang lainnya adalah pengetahuan yang melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan.
Yang kedua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. Yang ketiga, kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. B. Bidang ekonomi. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Meningkatnya sifat konsumtif. 3. Kemajuan TIK juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dengan orang miskin. C. Bidang sosial budaya. 1. Adanya perubahan tata nilai kehidupan dalam masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. 2. Meningkatkan kenakalan dan kriminalitas. 3. Adanya kesenjangan sosial. 4. Memudarkan nilai-nilai asli bangsa. 5. Masyarakat cenderung bersifat individualisasi. D. Bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. 2. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. 3. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat pengguna sistem secara bersama. Bidang politik. Bidang politik dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratis yang terlebih dan tertenggelam dengan ideologi negara seperti kebebasan tanpa batas. Yang tiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Sikap selektif. Untuk menghindari pengaruh buruk dari perkembangan iptek, maka kita harus bersikap selektif dalam menghadapinya. Berikut contoh sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Yang pertama, berpegang teguh pada dasar-dasar negara dan konstitusi. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Yang keempat, berpegang pada nilai budaya dan moral yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, menanamkan nilai etika dan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yang terakhir, menegakkan hak asasi manusia atau HAM dan menjauhi penyimpangannya. Berikut merupakan beberapa contoh kemajuan iptek. Sekian video dari kami, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.